Supporter Timnas Indonesia langsung demo besar-besaran tuntut Timnas Indonesia keluar dari AFF usai dicurangi wasit ketika lawan Filipina. PSSI adakan pertemuan dan rapat mendesak, dan putuskan keluar dari AFF hari ini juga. Dan Presiden AFF kalang kabut dan pusing berat ditinggal Indonesia. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kerugian besar AFF jika ditinggal Indonesia. Simak penjelasannya berikut ini. AFC dan FIFA putuskan sepakat bantu Timnas Indonesia dan PSSI untuk mengurus administrasi untuk kepindahan ke organisasi EAFF yang menaungi Jepang dan Korea Selatan. Presiden EAFF Duza Ochai sambut baik kedatangan Indonesia yang keluar dari organisasi busuk AFF. Presiden AFF langsung tambah stres melihatnya, jadi 2 keinginanku. Di sisi lain ini, kontroversial wasit yang buat Indonesia wajib pindah ke EAFF. Simak detail videonya sampai selesai. Yes, alhamdulillah kabar bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Tepat diberitakan pagi ini, pelatih Timnas Belanda Auto menyesal melihat ini. Tom Haye dinobatkan sebagai 11 pemain terbaik Liga Belanda sampai disorot media Eropa kayak gini. Penasaran apa yang terjadi? Tonton video sampai selesai. Menyala abangku, bikin hati sangat lega. Lagi-lagi Tuhan mengabulkan doa publik fans Timnas Indonesia. Tepat diwartakan tadi pagi, Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali dapatkan rezeki nomplok di Italia. Australia Bahrain Auto ketar-ketir melihat ini jelang pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Jurnalis senior Bungkus kembali tegaskan lupakan AFF, fokus ke kualifikasi Piala Dunia untuk Timnas Indonesia. Setelah gagal di AFF, Bungkus memberikan nasihat penting untuk Timnas Indonesia. Fokus penuh harus dialihkan ke kualifikasi Piala Dunia yang lebih menentukan. Apa yang perlu diperbaiki agar Indonesia sukses kali ini? Simak video sampai tuntas. Malah jadi kandang baru Timnas Indonesia. 3.000 supporter Garuda akan hentak Sydney Football Stadium. Ini yang akan terjadi saat Timnas Indonesia hadapi Australia. Sudah siap untuk menyaksikan laga spektakuler? Lebih dari 3.000 supporter Garuda siap memberikan dukungan luar biasa langsung dari Sydney Football Stadium. Apa yang akan terjadi ketika Indonesia melawan Australia? Tonton video ini untuk kejutan selanjutnya. Kalau gini, auto lolos Piala Dunia 2026. Mantap, udah gak perlu lagi ngarepin Emil Audero yang gak jelas kabar naturalisasinya. Satu kiper keturunan yang bermain di Liga Jerman ini bisa jadi pendamping Martin Paes untuk Timnas Indonesia. Dijamin skuad Garuda makin kuat di mata dunia. Berinisial DK, tinggi menjulang. Siapa sosoknya? Temukan jawabannya hanya di sini. Gagal di AFF, Coach Justin akui keraguan besar terhadap Shin Tae-yong bahwa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin memberikan penilaian tajam pasca gagal di AFF. Ia mulai mempertanyakan apakah Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia. Apa yang menyebabkan keraguan ini muncul? Temukan alasan lengkapnya hanya di sini. Auto bangga. 2 pemain keturunan Indonesia ini gegerkan Eropa, Miliano Jonathans ke FC Utrecht, Ole Romanyi menuju Leeds United. Timnas Indonesia semakin menggema di Eropa. Miliano Jonathans resmi bergabung dengan FC Utrecht, sementara Ole Romanyi disinyalir bakal melangkah ke Leeds United. Apa dampaknya bagi Timnas Indonesia? Simak video ini sampai selesai. Kalah dari Bahrain dan Timnas Indonesia, Hervé Renard bingung cari solusi untuk krisis Arab Saudi. Hervé Renard dalam kebingungan besar setelah Arab Saudi takluk di tangan Bahrain di Piala Teluk 2024 dan gagal mengalahkan Timnas Indonesia. Apa yang menyebabkan krisis ini dan apa langkah yang diambil Renard untuk memperbaikinya? Fans Timnas Indonesia bisa makin pede lolos Piala Dunia. Begini penjelasannya.
Luar biasa, benar-benar sadar dan waras sekarang, fans Vietnam berikan dukungan mengejutkan untuk Shin Tae-yong tetap di timnas Indonesia. Dukungan tak terduga datang dari fans Vietnam. Mereka justru berharap Shin Tae-yong tetap melatih timnas Indonesia. Mengapa para supporter Vietnam memberi dukungan kepada pelatih asal Korea Selatan ini? Temukan jawabannya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Supporter timnas Indonesia langsung demo besar-besaran tuntut timnas Indonesia keluar dari AFF usai dicurangi wasit ketika lawan Filipina. PSSI adakan pertemuan dan rapat mendesak dan putuskan keluar dari AFF hari ini juga. Dan Presiden AFF kalang kabut dan pusing berat ditinggal Indonesia. Jadi 3 harapanku. Di sisi lain ini kerugian besar AFF jika ditinggal Indonesia. Simak penjelasannya berikut ini. Tentunya kehilangan Indonesia akan membuat AFF kehilangan salah satu negara yang bisa dijadikan tuan rumah. Kerugian yang kedua, gelaran Piala AFF akan kehilangan exposure gratis. Indonesia sampai saat ini masih menjadikan ajang Piala AFF sebagai sebuah turnamen yang patut untuk disaksikan. Bahkan turnamen kelompok umur pun seperti Piala AFF U19 masih ramai dibicarakan. Hal tersebut membuat media-media di Indonesia ramai membahas turnamen AFF tersebut. Tentunya dengan banyaknya pemberitaan mengenai Piala AFF, maka turnamen tersebut secara tidak langsung mendapatkan exposure gratis. Kerugian yang ketiga, kehilangan pendapatan yang bisa diperkirakan nyaris ratusan miliar. Seperti yang dijabarkan di atas, Indonesia sangat antusias setiap kali timnas Indonesia main di ajang Piala AFF. Stadion kerap dipenuhi para fans sepak bola tanah air, baik itu ketika bermain di Indonesia maupun di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dengan keluarnya timnas Indonesia dari AFF, maka turnamen Piala AFF akan kehilangan pendapatan dari tiket stadion. Begitu juga hak siarnya, karena Indonesia kerap menyiarkan aksi timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Kerugian yang keempat, sepak bola AFF takkan berkembang. Cabutnya timnas Indonesia berarti AFF bakal kehilangan salah satu tim terkuat di federasi tersebut. Seperti yang diketahui saat ini kekuatan utama AFF dikuasai 4 negara, yakni timnas Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jika salah satu ada yang pergi, daya saing akan semakin berkurang. Hal tersebut jelas berdampak pada perkembangan sepak bola di AFF. Gimana, setujukan Indonesia keluar dari AFF? Berikan komentar kalian. AFC dan FIFA putuskan sepakat bantu timnas Indonesia dan PSSI untuk mengurus administrasi untuk kepindahan ke organisasi EAFF yang menaungi Jepang dan Korea Selatan. Presiden EAFF Duza Ochai sambut baik kedatangan Indonesia yang keluar dari organisasi busuk AFF. Presiden AFF langsung tambah stres melihatnya, jadi 2 keinginanku. Di sisi lain ini, kontroversial wasit yang buat Indonesia wajib pindah ke EAFF. Simak detail videonya sampai selesai. Timnas U22 Indonesia harus merelakan impian mereka di Piala AFF setelah kalah tipis 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo. Kekalahan ini menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Jepang, Koji Takasaki. Pada menit ke-42, Takasaki mengeluarkan kartu merah kepada Muhammad Ferrari, kapten sekaligus pemain kunci timnas. Keputusan ini menuai protes, mengingat pengaruh besar Ferrari di lapangan. Tak hanya itu, insiden lainnya juga mencuri perhatian. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap Victor Dethan yang tidak berbuah penalti. Koji sempat berdiskusi dengan VAR namun tak memutuskan untuk melihat tayangan ulang secara langsung, sesuatu yang biasanya dilakukan wasit jika ada keraguan. Keputusan-keputusan ini semakin menambah ketidakpuasan mengingat pentingnya setiap momen dalam pertandingan untuk timnas. Kritik terhadap wasit asal Jepang tidak berhenti di situ.
Dalam laga Indonesia kontra Laos, wasit Hiroki Kasahara juga mendapat sorotan. Dalam pertandingan tersebut, gol penyama kedudukan Laos dianggap kontroversial karena bola dinilai sudah keluar lapangan sebelum tercipta gol. Banyak penggemar sepak bola Indonesia merasa bahwa timnas sering dirugikan oleh keputusan wasit dalam turnamen ini. Bung Ropan, dalam kanal YouTube-nya, menyampaikan bahwa semakin banyak suara yang mendesak agar PSSI mempertimbangkan untuk keluar dari AFF dan berfokus pada kompetisi yang lebih menguntungkan, seperti Asian Cup atau turnamen di bawah AFC. Meskipun begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI dan Ketua Umum, Erick Thohir. Dengan berbagai kejadian yang merugikan timnas, evaluasi terhadap partisipasi Indonesia di AFF tentu sangat diperlukan. Pertanyaannya kini, apakah bertahan di AFF adalah langkah yang tepat ataukah sudah saatnya Indonesia berpikir ulang dan mencari strategi yang lebih baik untuk masa depan sepak bola Indonesia? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju dengan evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di AFF, ataukah ada solusi lain yang lebih baik untuk timnas U22 kita? Tulis komentar Anda di bawah. Yes, alhamdulillah, kabar bahagia untuk fans timnas Indonesia. Tepat diberitakan pagi ini, pelatih timnas Belanda Auto menyesal melihat ini. Tom Haye dinobatkan sebagai 11 pemain terbaik Liga Belanda sampai disorot media Eropa kayak gini. Penasaran apa yang terjadi? Tonton video sampai selesai. Tom Haye berhasil memasuki jajaran 11 pemain terbaik pada pekan ke-17 Eredivisie setelah tampil gemilang bersama Almer City pada Sabtu 21 Desember. Gelandang timnas Indonesia ini dipercaya turun sebagai starter saat menghadapi mantan klubnya SC Heerenveen di Stadion Yanmar, Almere. Meskipun tidak mencetak gol atau assist dalam laga tersebut, Tom Haye tampil begitu mengesankan sehingga terpilih masuk dalam skuad 11 terbaik versi ESPN. Bahkan Sofascore memberikan rating 7,0 untuk performanya di pertandingan melawan Heerenveen, sebuah pencapaian yang cukup luar biasa. Dalam formasi 4-3-3, Haye berada di lini tengah bersama Ringo Marvel dari Willem II dan Jordi Clasie dari AZ Alkmaar. Laga ini juga merupakan yang pertama bagi Almere setelah pemecatan pelatih Hedwiges Maduro, yang kemudian digantikan sementara oleh Anoush Dasgir sebagai caretaker. Pemecatan Maduro ternyata membawa berkah bagi Tom Haye. Setelah sebelumnya hanya menjadi pemain cadangan dalam 3 pertandingan terakhir, Haye akhirnya diberi kepercayaan untuk tampil sejak menit pertama. Keputusan tersebut terbukti tepat karena Almer City sukses meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan sekaligus mengakhiri rentetan hasil buruk mereka. Kemenangan ini membuat Almer City naik ke posisi ke-17 klasemen sementara Eredivisie, sementara Heerenveen tertahan di peringkat ke-11. Bagaimana menurut Anda, apakah kepercayaan yang diberikan kepada Tom Haye akan semakin mengangkat performa Almer City di laga-laga berikutnya? Tulis komentar Anda di bawah. Menyala abangku, bikin hati sangat lega. Lagi-lagi Tuhan mengabulkan doa publik fans timnas Indonesia. Tepat diwartakan tadi pagi, Kapten timnas Indonesia Jay Itzes kembali dapatkan rezeki nomplok di Italia. Australia Bahrain Auto ketar-ketir melihat ini jelang pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penasaran? Simak fakta bahagianya. Dijamin kamu akan bahagia. Back timnas Indonesia Jay Itzes kini menjadi incaran sejumlah klub elite Eropa berkat penampilan impresifnya di Serie A Liga Italia. Di musim perdana ini, Jay Itzes telah membuktikan kualitasnya sebagai andalan di lini pertahanan Venezia. Pemain berusia 24 tahun tersebut hampir tidak tergantikan dalam formasi 3 back di tim asuhan Eusebio di Francesco. Penampilannya yang solid menarik perhatian jurnalis Italia Niccolò Schira yang menyebut bahwa ada klub top Italia yang serius memburu jasanya. Schira mengungkapkan bahwa Bologna, salah satu klub peserta Liga Champions musim ini, termasuk dalam daftar tim yang berminat. Keinginan Bologna untuk mendatangkan Jay Itzes terbilang sangat serius. Schira melaporkan bahwa Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, langsung turun tangan untuk memantau penampilan Itzes secara langsung.
Sartori terlihat hadir di Stadion Venezia untuk menyaksikan laga pekan ke-17 Liga Italia 2024-2025 antara Venezia dan Cagliari, dengan fokus utama pada performa Jay Itzes, serta dua pemain lainnya Gaetano Oristanio dan Gabriele Zappa. Meski demikian, Jay Itzes tampaknya masih setia dengan Venezia. Pemain yang baru saja bergabung dengan tim Serie A ini mengungkapkan bahwa prioritas utamanya adalah menjaga Venezia agar tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Sejujurnya, saya benar-benar harus melihat di mana tujuan akhir saya, ujar Jay Itzes, seperti dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Saya sekarang ini tengah fokus ke Venezia dan berusaha bertahan di Serie A, tambahnya. Dengan ketertarikan dari klub-klub besar dan ambisi Jay Itzes untuk terus berkembang, masa depannya di dunia sepak bola tentu menarik untuk diikuti. Apakah Anda setuju jika Jay Itzes memilih bertahan di Venezia ataukah sebaiknya ia menerima tawaran dari klub besar seperti Bologna? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Jurnalis senior Bungkus kembali tegaskan lupakan AFF, fokus ke kualifikasi Piala Dunia untuk Timnas Indonesia. Setelah gagal di AFF, Bungkus memberikan nasihat penting untuk Timnas Indonesia. Fokus penuh harus dialihkan ke kualifikasi Piala Dunia yang lebih menentukan. Apa yang perlu diperbaiki agar Indonesia sukses kali ini? Simak video sampai tuntas. Timnas Indonesia diminta segera melupakan kegagalan di Piala AFF 2024 setelah tersingkir usai kalah dari Filipina di Stadion Manahan, Solo. Pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini yang akrab disapa Bungkus menilai bahwa sudah saatnya skuad Garuda fokus pada evaluasi diri dan tidak terus terjebak dalam kekecewaan. Bungkus mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki target yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada Maret 2025. Lebih baik semua introspeksi dan belajar dari kegagalan ini. Indonesia masih punya target yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret nanti, ujar Bungkus seperti dilansir pada Senin 23 Desember 2024. Menurut Bungkus, Timnas Indonesia tidak perlu lagi mencari kambing hitam atas kegagalan mereka di Piala AFF 2024, termasuk dalam hal keputusan wasit yang dianggap kurang akurat. Tak ada gunanya menyalahkan wasit yang beberapa keputusannya kurang akurat, tambahnya. Dia mengingatkan agar tim lebih fokus pada persiapan ke depan, terutama menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia yang lebih prestisius. Lebih lanjut, Bungkus menyoroti lini depan Timnas Indonesia yang masih menjadi masalah utama. Meski sudah banyak perubahan dan rotasi pemain, para penyerang Indonesia masih kesulitan dalam mencetak gol. Banyak perubahan dengan pergantian, tetapi tak banyak membawa hasil karena lini depan Indonesia memang kurang tajam di Piala AFF, ujar Bungkus, yang mengingatkan pelatih Shin Tae-yong agar memberikan perhatian lebih untuk memperbaiki sektor tersebut. Kini saatnya Timnas Indonesia untuk bergerak maju dan fokus pada persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Anda setuju dengan pandangan Bungkus? Apa yang menurut Anda perlu diperbaiki dalam Timnas untuk menghadapi tantangan besar di masa depan? Tulis komentar Anda di bawah. Malah jadi kandang baru Timnas Indonesia. 3.000 supporter Garuda akan hentak Sydney Football Stadium. Ini yang akan terjadi saat Timnas Indonesia hadapi Australia. Sudah siap untuk menyaksikan laga spektakuler? Lebih dari 3.000 supporter Garuda siap memberikan dukungan luar biasa langsung dari Sydney Football Stadium. Apa yang akan terjadi ketika Indonesia melawan Australia? Tonton video ini untuk kejutan selanjutnya. Dilansir dari akun fanbase Timnas Indonesia di Australia, @Garuda_Australia, sebanyak 3.250 supporter akan memberikan dukungan langsung kepada pasukan Shin Tae-yong dalam laga melawan Australia pada Maret 2025. Sebanyak 250 supporter Timnas Indonesia telah mendapatkan tiket dalam satu pekan pertama penjualan tiket laga Timnas Indonesia kontra Australia pada Maret 2025. Tulis Garuda Australia melalui akun Instagramnya, Garuda_Australia, pada Sabtu, 22 Desember 2024.
Akun tersebut juga memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan luar biasa yang diberikan oleh para supporter tanah air yang tersebar di seluruh Australia. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa besar dari supporter Timnas Indonesia di seluruh Australia dan juga yang akan berangkat dari Indonesia, lanjut mereka. Yup, merahkan Sydney, merahkan Allianz Stadium, tutup akun tersebut. Antusiasme tinggi dari para supporter tanah air juga mendapatkan respons positif di media sosial. Banyak yang terharu melihat begitu besar cinta masyarakat Indonesia terhadap Timnas. Terharu sebegitunya orang Indonesia cinta sama Timnasya. Gimana kali masuk Piala Dunia, tulis @suabdillah. Masya Allah, tabarokallah menjemput kemenangan ya. Saya kirim doa saja dari rumah. Timnas Indonesia menang versus Australia. Amin, kata @hellopipil. Dengan dukungan luar biasa ini, harapan untuk melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia semakin membara. Apakah Anda juga berharap Timnas Indonesia bisa lolos dan membawa kebanggaan bagi bangsa? Tulis komentar Anda di bawah. Kalau gini, auto lolos Piala Dunia 2026. Mantap, udah gak perlu lagi ngarepin Emil Audero yang gak jelas kabar naturalisasinya. Satu kiper keturunan yang bermain di Liga Jerman ini bisa jadi pendamping Martin Paes untuk Timnas Indonesia. Dijamin skuad Garuda makin kuat di mata dunia. Berinisial DK, tinggi menjulang. Siapa sosoknya? Temukan jawabannya hanya di sini. Belakangan posisi penjaga gawang Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa Emil Audero Mulyadi akan dinaturalisasi. Kabar ini disambut antusias oleh para pendukung Timnas Indonesia yang merasa Maarten Paes membutuhkan pelapis yang handal, terutama jika terjadi cedera. Namun muncul rasa keraguan dari beberapa kalangan yang meragukan apakah Emil Audero akan bersedia dinaturalisasi hanya untuk menjadi pelapis Maarten Paes. Karena itu banyak netizen yang menyarankan agar Timnas Indonesia melirik penjaga gawang muda berbakat yang saat ini bermain di Jerman, Daniel Klein, sebagai alternatif. Diharapkan Daniel Klein tidak akan keberatan berperan sebagai pelapis Paes, mengingat pengalaman Emil Audero yang sangat besar di Serie A Italia, sementara Daniel masih muda dan memiliki potensi besar. Daniel Klein adalah kiper keturunan Bali yang lahir di Heidelberg, Jerman pada 13 Maret 2001 yang kini berusia 23 tahun. Darah Bali yang mengalir di tubuhnya berasal dari ibunya yang merupakan orang asli Indonesia. Meskipun lahir dan besar di Jerman, Daniel telah meniti karier sepak bola di sana dimulai bersama klub Leon dan FC Astoria Waldorf. Ia dikenal sebagai salah satu penjaga gawang muda berbakat di Jerman, terutama saat memperkuat Hoffenheim. Karier internasional Daniel Klein pun sangat menjanjikan. Ia pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga U19, sejak 2016 hingga 2019. Bahkan, ia selalu menjadi pilihan utama di setiap level, baik di laga persahabatan maupun kompetisi resmi. Terkait peluang membela Timnas Indonesia, Daniel mengungkapkan bahwa dirinya sangat berminat. Namun hingga saat ini, ia belum menerima kontak resmi dari PSSI terkait proses naturalisasinya. Meski begitu, Daniel sudah menjalin komunikasi dengan Fardi Bachdim untuk terus menjaga harapannya membela Timnas Indonesia. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Daniel Klein bisa menjadi pilihan menarik untuk memperkuat lini penjaga gawang Timnas Indonesia di masa depan. Apakah Anda setuju jika Daniel Klein dilirik oleh PSSI sebagai pelapis Maarten Paes, ataukah Anda lebih memilih Emil Audero? Tulis komentar Anda di bawah. Gagal di AFF, Coach Justin akui keraguan besar terhadap Shin Tae-yong bahwa Timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Coach Justin memberikan penilaian tajam pasca gagal di AFF. Ia mulai mempertanyakan apakah Shin Tae-yong mampu membawa Indonesia ke Piala Dunia. Apa yang menyebabkan keraguan ini muncul? Temukan alasan lengkapnya hanya di sini. Dengan hasil yang pahit di Piala AFF 2024, berbagai kritik terhadap Shin Tae-yong mulai bermunculan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Beberapa pihak mendesak PSSI untuk segera mencari pelatih baru guna mengembalikan kepercayaan dan kejayaan Timnas Indonesia.
Sementara pihak lainnya masih merasa Shin Tae-yong layak diberi kesempatan untuk membangun skuad Garuda yang lebih baik lagi. Namun salah satu pandit ternama, Coach Justin atau Justinus Laksana, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah kegagalan timnas Indonesia untuk melangkah ke semifinal Piala AFF 2024, Coach Justin meragukan kemampuan Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Gua pertanyakan apakah dia dalam kurung Shin Tae-yong sosok yang tepat untuk membawa kita ke Piala Dunia. Jujur gue nggak yakin dia sosok orang yang tepat berdasarkan manuver-manuver yang dia lakukan selama ini. Banyak hal yang gak masuk di akal gua, ungkap Coach Justin dalam tayangan YouTube Nalar TV Indonesia. Kekecewaan Coach Justin semakin memuncak setelah laga Indonesia melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Menurut Justin, Indonesia memiliki pemain yang hebat dan kualitasnya tidak kalah dengan tim-tim besar seperti Australia dan Arab Saudi. Namun ia kecewa dengan keputusan Shin Tae-yong yang tidak menurunkan tim terbaik sehingga Indonesia kehilangan peluang untuk meraih kemenangan. Yang bikin gua kecewa banget sama Shin Tae-yong itu lawan Cina, di mana dia tidak menurunkan tim terbaik, ujar Justin. Kita harusnya bisa menang, kalau kita seri saja mungkin kita bisa dapat 1 poin yang menentukan kita lolos atau tidak. Dan ini disia-sia, dibuang tambahnya. Dan kita punya skuad yang sama sekali nggak di bawah Australia atau Arab Saudi. Sudah kita buktikan, lanjut Coach Justin. Meski begitu, Coach Justin mengakui perjuangan Shin Tae-yong dalam membawa timnas Indonesia sampai sejauh ini. Kita tidak boleh tutup mata dengan apa yang sudah dia lakukan, which is great job, kita hargai semua. Cuma kan we have to move on, kita kan nggak mau berhenti di sini saja, pungkasnya. Dalam situasi ini, pertanyaan besar pun muncul, apakah timnas Indonesia perlu melanjutkan perjalanan bersama Shin Tae-yong, ataukah sudah saatnya mencari pelatih baru yang dapat membawa timnas Indonesia lebih jauh? Apa pendapat Anda? Apakah Shin Tae-yong masih layak diberi kesempatan, ataukah saatnya untuk perubahan? Tulis komentar Anda di bawah. Auto bangga. 2 pemain keturunan Indonesia ini gegerkan Eropa, Emiliano Jonathans ke FC Utrecht, Ole Romagnoli menuju Leeds United. Timnas Indonesia semakin menggema di Eropa. Emiliano Jonathans resmi bergabung dengan FC Utrecht, sementara Ole Romagnoli disinyalir bakal melangkah ke Leeds United. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia? Simak video ini sampai selesai. 2 pemain keturunan Indonesia, Ole Romagnoli dan Emiliano Jonathans, kini tengah bersaing ketat untuk mendapatkan tempat utama di level klub dengan masa depan keduanya diwarnai rumor transfer yang semakin memanas. Jelang bursa transfer musim dingin, kabar yang beredar mengungkapkan bahwa posisi Ole Romagnoli di klubnya saat ini terancam oleh kedatangan Emiliano Jonathans. FC Utrecht disebut-sebut sebagai klub yang tertarik merekrut Jonathans. Media Belanda El Voetbal melaporkan bahwa FC Utrecht menjadi tim pertama yang menginginkan jasa pemain muda berbakat ini. Meskipun Vitesse, klub yang saat ini dibela Jonathans, tengah berada dalam kondisi kurang menguntungkan, sang pemain tetap menjadi incaran banyak klub di Belanda. Lantas, bagaimana nasib Ole Romagnoli jika Emiliano Jonathans benar-benar bergabung dengan FC Utrecht? Menurut sumber yang sama, Romagnoli kemungkinan besar akan mencari klub baru dengan divisi Championship Inggris sebagai tujuan potensial. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Leeds United bisa menjadi pelabuhan baru bagi pemain berusia 22 tahun tersebut. Leeds United memang memiliki sejumlah pemain Belanda seperti Pascal Struijk dan Joel Pirou yang sudah lebih dulu membela klub tersebut. Jika Romagnoli bergabung ke Leeds United, dia bisa bergabung dengan daftar pemain Belanda dan menjadi dorongan baru pada kariernya di Inggris. Tulis media Belanda itu, yang menunjukkan bahwa kepindahan ke Leeds United bisa menjadi langkah besar bagi perkembangan karier Romagnoli di Eropa. Dengan persaingan yang semakin ketat antara kedua pemain keturunan Indonesia ini, baik Ole Romagnoli maupun Emiliano Jonathans berpotensi menghadapi tantangan besar dalam karier mereka. Apakah Romagnoli akan sukses di Inggris atau Jonathans akan menancapkan kuku di FC Utrecht? Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di bawah.
Kalah dari Bahrain dan timnas Indonesia, Hervé Renard bingung cari solusi untuk krisis Arab Saudi. Hervé Renard dalam kebingungan besar setelah Arab Saudi takluk di tangan Bahrain di Piala Teluk 2024 dan gagal mengalahkan timnas Indonesia. Apa yang menyebabkan krisis ini dan apa langkah yang diambil Renard untuk memperbaikinya? Fans timnas Indonesia bisa makin pede lolos Piala Dunia. Begini penjelasannya. Setelah menahan Australia 0-0 di Melbourne, elang-elang hijau dalam kurung Arab Saudi harus menelan kekalahan 0-2 dari timnas Indonesia di Jakarta pada November lalu. Hasil tersebut yang mengejutkan banyak pihak mengingat Indonesia dianggap sebagai salah satu kontestan terlemah di grup C. Rupanya membuat pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, mulai berada dalam situasi yang penuh tekanan. Kekalahan tersebut diperburuk dengan hasil buruk Arab Saudi di Piala Teluk 2024 yang sedang berlangsung di Kuwait. Pada minggu dalam kurung 22 Desember 2024, mereka kalah 2-3 dari Bahrain dalam laga perdana grup B. Renard pun mengungkapkan rasa kecewa dan kekhawatirannya atas start buruk timnya. Ini start yang buruk bagi kami, kata Renard, seperti dikutip dari Tutto Mercatowob. Ketika Anda tidak memiliki pemain-pemain penting sejak awal, situasinya tidak akan mudah, tambahnya. Pelatih asal Prancis itu juga menyoroti bagaimana situasi seperti ini mengharuskan timnya untuk segera menemukan solusi. Renard pun mengingatkan bahwa mereka telah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Ada momen-momen di sepak bola di mana Anda berada dalam situasi seperti ini dan harus melakukan sesuatu, ujarnya. Saya baru datang 2 bulan lalu dan kami harus mengingat Piala Teluk 2019 di Qatar. Kami memulai turnamen dengan kekalahan, tetapi kemudian kami lolos sampai ke final. Renard juga menegaskan bahwa meskipun situasi saat ini tidak ideal, mereka harus bersatu dan bekerja keras. Pada awal periode pertama saya melatih, kami imbang melawan Yaman dan kalah dari Kuwait, ungkapnya. Seperti yang saya bilang, kami harus bekerja menemukan solusi. Saya tidak akan bohong kepada Anda. Situasinya tidak bagus dan kami harus bekerja keras untuk memperbaiki raihan hasil, pungkas Renard, yang kini tengah berusaha keras untuk membangkitkan performa timnya. Dengan hasil yang kurang memuaskan dan tekanan yang semakin besar, langkah Arab Saudi selanjutnya di Piala Teluk 2024 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian berat bagi Renard dan pasukannya. Apakah mereka bisa bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Tulis komentar Anda di bawah. Luar biasa, benar-benar sadar dan waras sekarang, fans Vietnam berikan dukungan mengejutkan untuk Shin Tae-yong tetap di timnas Indonesia. Dukungan tak terduga datang dari fans Vietnam. Mereka justru berharap Shin Tae-yong tetap melatih timnas Indonesia. Mengapa para supporter Vietnam memberi dukungan kepada pelatih asal Korea Selatan ini? Temukan jawabannya di sini. Prioritas utama PSSI dan Shin Tae-yong saat ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun kegagalan di Piala AFF 2024 baru-baru ini mengecewakan banyak pihak, beberapa penggemar justru tidak terlalu kecewa dan tetap memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong. Bagi mereka, Piala AFF 2024 tidak bisa dijadikan tolak ukur sejauh mana kekuatan tim merah putih yang sesungguhnya. Namun, di sisi lain, ada pula suara-suara kritis yang merasa bahwa kegagalan di Piala AFF 2024 menunjukkan kekurangan dalam strategi tim. Dan beberapa dari mereka bahkan mendesak agar Shin Tae-yong segera diganti dari kursi pelatih. Di tengah perdebatan panas ini, menariknya, dukungan terhadap Shin Tae-yong datang dari seorang penggemar Vietnam. Fans yang bernama Duong Tang ini menyampaikan pandangannya di media Vietnam dan Tri. Dalam komentarnya, Duong Tang menekankan pentingnya stabilitas di dalam tim dan menyarankan agar Indonesia tidak terburu-buru mengganti pelatih hanya karena hasil dari turnamen sampingan seperti Piala AFF. Indonesia sudah melihat masalahnya. Jangan berharap terlalu banyak pada turnamen sampingan, tulis Duong Tang. Menang dan kalah itu biasa, hasilnya adalah ujian kualitas, ajang latihan untuk cita-cita masa depan, lanjutnya. Menurutnya, mengganti pelatih demi menjaga stabilitas adalah langkah yang jauh lebih penting daripada bereaksi terhadap kegagalan sementara.
Dukungan dari Duong Tang ini menambah warna dalam diskusi seputar masa depan Shin Tae-yong. Apakah Indonesia harus tetap bersabar dan mendukung pelatih asal Korea Selatan tersebut, ataukah sudah waktunya mencari pelatih baru yang bisa membawa tim ke level yang lebih tinggi? Bagaimana pendapat Anda? Tulis komentar Anda di bawah.